Halo, selamat malam. Kembali lagi di channel. Nah, kali ini ya diiringi dengan pilek ya, hidung meler. Kali ini nggak review raket dulu. Ya meskipun kemarin malam kita sempat main di kantor pakai raket yang nanti saya akan review. Di belakang raketnya ada Protect dan juga Optima. Tapi kali ini kita tidak akan review raket. Kali ini kita akan coba bantu jelaskan ke teman-teman semua subscriber YouTube ini atau penonton umum ya lah ya, intinya mau jelaskan terkait senar ya. Ya jadi di beberapa waktu lalu pada saat review saya sempat bilang bahwa senar itu jadi komponen utama ya untuk mendukung permainan kita biar lebih jos, lebih mukulnya lebih lebih kencang, suaranya ngejos. Itu komponen utamanya adalah senar ya, kalau raket nomor 2-nya. Jadi saya juga sempat tanya ke teman, kemudian tanya ChatGPT, ternyata teman yang udah jago main badminton dia bilang sama, bahwa senar itu adalah komponen utama dalam mendukung permainan kita biar lebih baik. Nah kemudian karena secara umum kita kan terinformasikan bahwa kalau dalam badminton kita mengenal brand-brand yang besar, misalnya mau Yonex, mau Victor, mau Li-Ning, dan lain-lain lah ya, khusus yang besar-besar. Jadi kadang-kadang kita mengacu bahwa brand besar ini sudah punya produk bagus, dan memang seperti itu ya. Jadi kalau saya sendiri itu kalau milih senar sekarang cenderung ke Yonex karena saya sudah pakai senar Yonex. Ada beberapa raket yang pakai senar Yonex, contohnya ya Yonexnya sendiri, raket Yonex saya. Kemudian raket Protect saya juga ternyata pakai Yonex BG6 ya, pantas suaranya beda. Nah jadi beberapa waktu lalu sempat saya tuh agak sedikit bingung lah ya, kalau misalnya mau milih senar apa yang bagus untuk permainan kita ya. Misalnya mau mukul-mukul, mau smash, mau segala macam, itu senar apa yang paling mendukung gitu ya. Kemudian saya coba lihat review-review di YouTube, kemudian lihat juga di marketplace ya penjelasan dan sebagainya. Tapi saya harus berulang nonton review satu ke yang lain untuk melihat penjelasan terkait senar, feeling para YouTuber atau pemain badminton di YouTube terkait senar-senar tertentu. Kemudian ya akhirnya saya kumpulkan lah informasi. Jadi saat ini saya mengambil informasi khusus senar Yonex ya. Semua senar Yonex yang ada di websitenya Yonex ya. Ya, bukan yang ada di pasaran tapi yang ada di websitenya si Yonex ya. Senar ini belum tentu ada di pasaran, artinya mungkin saja produksi lama atau memang produksi baru yang belum dijual di Indonesia. Ya, jadi ini adalah daftar lengkap senar Yonex menurut channel badminton review. Nah, kita mulai ya dari awal. Pertama, oke, jadi ini adalah daftar senar Yonex. Saya akan menjelaskan secara spesifikasinya singkat aja ya, karena saya juga nggak terlalu ngerti-ngerti banget. Tapi ini jadi informasi tambahan buat teman-teman yang kalau misalnya mau milih senar buat mukul-mukul apa, buat kontrol apa, buat speed apa ya. Pertama, yang pertama itu ada senar X-Bolt 68. Nah, X-Bolt 68 ini sudah banyak di review juga di YouTube ya, dari channel-channel badminton lah ya. X-Bolt 68 ini kalau secara spesifikasi umum yang ada di website Yonex, senar ini ditujukan untuk durability ya. Artinya ketahanan senar ini cukup tinggi ya. Kalau kita lihat misalnya di komponen-komponen seperti yang tercantum di bungkus senarnya yang ada di sini. Nah, itu dia quick repulsionnya memang tidak maksimal, tapi yang nilainya 11 itu adalah durability. Artinya ketahanan senar ini kalau teman-teman sering main dalam seminggu bisa 2 kali 3 kali, mungkin senar ini bisa cocok ya. Senar ini juga memiliki nilai kontrol yang 10, jadi cukup buat teman-teman yang mau main kontrol, netting dan lain sebagainya, mengontrol akurasi smash dan lain-lain juga sanggup ya. X-Bolt 68 ini tebal senarnya 0,8 mm, jadi sepertinya ini cukup kuat kalau misalnya teman-teman mau ditarik sampai dengan maksimum tension yang tinggi, misalnya 30 lbs ya. Kalau atlet sendiri, saya pernah nonton di YouTube, atlet itu rata-rata atlet internasional Indonesia termasuk, itu kalau misalnya permainan ganda putra
laki-laki itu udah di atas 30 semua rata-rata 31, 32, bahkan kalau kayak semacam Victor Axelsen itu udah 34 atau 35 lbs. Gila ya powernya. Nah, jadi X-Bolt 68 ini ditujukan buat durability, artinya ketahanan senar, tapi juga bisa dipakai untuk main power, smash, dan juga kontrol. Ya, kalau di websitenya ini ada 7 warna ya, ada orange, ada green, ada turquoise, kemudian flash red, yellow, kemudian hitam dan juga putih. Ini tebalnya 0,68 mm. Kalau bahannya sendiri di sini dia high intensity nylon multi filament ya. Kurang lebih seperti itu bahannya ya. Oke, kemudian yang kedua. Yang keduanya ada senar saudaranya X-Bolt 65. Ya, ini dia. X-Bolt 65 ini dia tujuannya adalah untuk quick repulsion atau khusus memang untuk power, untuk smash ya. Nilainya itu 10 dari 10 ya, cukup maksimal, durability-nya 8, kemudian kontrolnya 10. Jadi ini cocok untuk main kontrol dan juga smash nih ya. Nah, jadi kayak senar 0,68 tadi. Bedanya tebal senar ini adalah 0,65 mm. Ada 6 warna yaitu merah, kemudian ungu, kemudian ada biru, ada kuning, hitam dan juga putih ya. Kalau saya ngeliat ke sebelah sini, saya tuh nyontek di laptop di sini ada ya, nggak bisa dihafal semua, maklum lah ya, ini pemula. Kemudian bahannya sama seperti X-Bolt 68 tadi, ya ini juga cocok buat teman-teman. Kalau tadi durability, ini cocok lebih memang ditujukan buat yang power. Nah, saya akan coba nanti raket saya di belakang akan saya ganti dengan senar ini ya. Kemudian yang ketiga X-Bolt 63 ya, ini ada masih generasi seri X-Bolt. Ini juga senar untuk quick repulsion ya, untuk power, untuk smash ya, dimana nilai untuk powernya itu 11 dari 10 ya, gila ya. Kontrolnya 10 ya, cocok. Durability-nya 7, memang durability-nya cukup rendah ya. Ini juga ini apa namanya, tebalnya itu 0,63. Kalau berdasarkan informasi yang saya cari masih bisa ditarik di tension yang tinggi ya, mungkin sampai 30 lbs. Warna ada 6 warna, ada merah, ada mint, ada hijau, ada pink, kemudian ada kuning, hitam dan juga putih ya. Bahannya sama ya seperti di senar sebelumnya. Kemudian selanjutnya nomor 4 ada Aerosonic ya, ini juga saya baru tahu ya, maksudnya jarang nongol gitu di YouTube atau di marketplace yang kalau misalnya saya cari toko-toko raket atau toko-toko badminton. Tapi Aerosonic ini ternyata buat quick repulsion, buat power juga, buat smash juga ya. Nilai untuk powernya dia 11 dari 10 ya. Kemudian hitting soundnya 11 dari 10 ya. Jadi kalau misalnya mau power hitting soundnya juga menggelegar, nah ini kayaknya cocok. Nah bedanya, kelemahannya dia ketebalannya cuma 0,61. Jadi kalau misalnya ditarik tension tinggi, ini bisa rentan cepat putus karena durability-nya itu cuma 5 dari 10 ya. Ya senar ini lumayan tipis gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cukup uang sih untuk mengganti berkali-kali, nggak masalah ya. Tapi ini cocok buat power, kontrolnya pun tidak terlalu rendah, nilainya 9 dari 10 ya. Kemudian selanjutnya ada senar BG66 Force ya. BG66 Force ini berbeda dengan BG Ultimax ya, nanti jelasin. Dan ini senarnya juga buat power ya, buat power, buat smash, quick repulsion. Nilai quick repulsionnya 10 dari 10, kontrolnya juga 10 dari 10. Nah, durability-nya aja yang hanya 6 ya. Jadi ini cocok buat smash, ketebalan senarnya 0,65 mm. Ya, jadi masih bisa kuat, harusnya ditarik sampai tension tinggi. Untuk warnanya ada 3, ada kuning, ada warna biru, kemudian ada juga warna putih. Kemudian selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima itu ada BG66 Ultimax. Nah, ini yang saya pasangkan di senar satu yang itu ya. Yang warna chrome ini apa namanya, Tosca. Ini BG66 Ultimax. Ini juga sama untuk quick repulsion. Nilainya itu 10, quick repulsionnya, kontrolnya juga 10. Jadi raket ini ya apa namanya, semua tipe permainan lah ya, untuk
power oke, untuk kontrol juga oke. Cuma durability-nya cukup rendah, 6 dari 10. Kemudian heating sound-nya 10. Heating sound-nya cukup oke. Nah, kemarin sempat lihat saya review kan raket Kansa, lumayan lah heating sound-nya, itu menurut saya Kansa saat ini masih yang terbaik ya. Kemudian punya warna yang varian yang paling banyak ya, ada 9 warna. Ada merah, orange, kuning, kemudian hitam, putih metalik, neon pink, kemudian navy, kemudian hijau, dan juga warna biru. Ketebalan senar ini meskipun angkanya BG66 tapi dia cuma 0,65 mm, jadi masih tetap bisa ditarik di tensi yang tinggi seharusnya. Kemudian selanjutnya ada senar Nano G98. Ini juga saya sejujurnya baru tahu. Tapi di penjelasannya senar ini memang buat power, buat smash, quick repulsion, nilainya 10 dari 10. Cuma kontrolnya memang 8 dari 10, tidak sempurna seperti yang raket-raket sebelumnya. Ya, jadi durability-nya juga 7 dari 10. Ketebalan senar ini 0,66 mm. Ya, dimana seharusnya dia masih cukup kuat untuk ditarik di tensi yang tinggi. Warnanya sendiri ada 4, ada biru, kemudian abu-abu, kemudian silver gold, cosmic gold, kemudian ada warna kuning ya. Bahannya bisa lihat sendiri di sini ya. Saya tidak menjelaskan karena agak sulit untuk melafalkannya. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut, ada BG 80 power ya. Ini saudara dari BG80. BG80 Power ini tujuannya buat quick repulsion juga, buat cemes-cemes. Senar ini senar paling tebal yang saya kumpulkan dari website Yonex, ketebalannya 0,68 mm ya. Nggak terlalu tebal, ada yang 0,7 ya. Senar ini untuk power quick repulsionnya, tapi nggak kayak yang tadi, dia 9 dari 10. Cuma kontrolnya rendah, itu 6 dari 10 ya. Ada 2 pilihan warna, ada hitam, ada putih, dan juga orange, menyala bright orange. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya ada BG80. Nah, unik saya mendengar BG80 karena senar ini senar yang paling banyak saya melihat satu channel YouTube luar negeri yang nanyain senar ya. Mungkin teman-teman juga tahu channelnya apa. Semua rata-rata atlet, khususnya atlet pria ya, yang memang untuk power, dia rata-rata pakai BG80, BG80 mereka nyebutnya ya, bahasa Inggris. Quick repulsion, senar ini buat power. Nah, anehnya parameter quick repulsionnya itu dia rendah, cuma 8 dari 10 ya. Kemudian kontrolnya juga cuma 6 dari 10 ya. Cuma kenapa dipilih sama atlet, mungkin ada sesuatu yang memang menjadikan senar ini cocok buat mereka ya. Bisa jadi karena atlet sudah terlatih, tenaganya sudah terlatih, ototnya juga, kekuatannya juga sudah dilatih. Jadi karena senar ini juga tebal, lumayan cukup tebal, 0,68, jadi senar ini lebih cocok dipakai di turnamen-turnamen. Ada 7 warna, yaitu ada kuning, hitam, kemudian putih, biru, kemudian violet atau ungu, kemudian royal blue, dan juga neon pink. Kita lanjut. Selanjutnya ada Aerobite ya. Ini juga agak jarang kita dengar mungkin ya. Aerobite ini senar khusus untuk kontrol ya, mungkin dipakai sama pemain-pemain yang memang suka speed dan juga kontrol netting ya. Ya, jadi untuk mengarahkan kok biar lebih akurat ya. Tapi dia punya parameter nilai quick repulsionnya 10 dari 10 dan kontrolnya juga 10 ya. Cuma durability-nya cukup rendah, itu hanya 6 dari 10 ya. Ketebalannya dia ada 2 varian karena senar ini tuh antara cross dan mainnya itu berbeda. Kalau mainnya itu yang yang dari atas ke bawah itu 0,67, kalau crossnya itu 0,61 mm ya. Jadi ada 2 ketebalan senar untuk Aerobite. Ada pilihan 3 pilihan warna, yaitu putih dan juga merah, kemudian putih dan juga hijau, dan putih dan biru ya. Kemudian kita lanjut. Ada Aerobite Boost ya. Aerobite Boost ini ya kurang lebih sama dengan senar Aerobite tadi. Untuk kontrol juga bedanya quick repulsionnya ini cukup rendah, nilainya 8 dari 10, kontrolnya 10 ya. Ada 2 varian warna, ada dark gray dan juga kuning, kemudian ada gray atau abu-abu dan juga merah
ya. Untuk mainnya ketebalannya 0,72, kemudian crossnya itu ada di 0,61 mm ya. Eh, Kemungkinan ini masih bisa aja misalnya untuk mainnya ditarik di 30 lbs, mainnya ditarik 28 atau 29 ya. Kemudian kita lanjut, apakah masih ada? Nah, kemudian ada Sky Art. Ini langka ya menurut saya, langka terdengar gitu, baik di YouTube, kemudian di video-video review, kemudian di marketplace juga kayaknya jarang muncul di feed gitu, padahal kita sering ngunjungin toko-toko badminton. Nah, Sky Art ini untuk kontrol ya, jadi kalau misalnya teman-teman lebih suka kontrol untuk akurasi penempatan kok, kemudian netting dan lain sebagainya, itu cocok. Kenapa? Karena shock absorption. Jadi shock absorption itu adalah kondisi raket itu eh, saat menerima sentuhan pertama dari kok ya. Jadi dia mungkin daya pantulnya lah ya, kurang lebih daya pantulnya mengarahnya tuh nggak ngasal gitu, nggak lari-lari gitu ya. Jadi lebih akurat sesuai dengan bagaimana kita mengarahkan raketnya ya. Nilainya 11 dari 10 ya. Kemudian kontrolnya 10 dari 10. Jadi kalau misalnya suka kontrol ya Sky Art ini cocok. Ketebalan senarnya 0,69 mm. Ya ini senar cukup tebal, jadi harusnya masih bisa ditarik di tensi yang tinggi. Oke, kemudian selanjutnya ada Nano G95. Kalau tadi yang 98, sekarang yang 95. Ya, yang 9 ini ketebalannya 0,69 mm, jadi harusnya bisa ditarik di tensi yang tinggi. Senar ini cocok untuk yang durability, untuk yang pemakaian sering, rutin ya, baik latihan ataupun turnamen. Quick repulsionnya dia cuma 8 dari 10 ya, cukup lah ya. Kemudian kontrolnya 6 dari 10 ya. Cukup rendah, tapi memang durability-nya 10 dari 10 ya. Ada 7 pilihan warna, warnanya ada di sini. Ya, ada merah, ada silver grey, graphite dan lain-lain. Ya, kita lanjut. Selanjutnya ada BG65. Ya, BG65 ini durability ya, senar untuk durability, untuk ketahanan, nilai durability-nya 10 dari 10. Kemudian quick repulsion-nya 7 dari 10 dan kontrolnya 6 dari 10 ya. Jadi kalau buat yang mau hemat gitu ya, yang ketahanannya tinggi ya, BG65 cukup lah ya untuk teman-teman main di kantor, main di lingkungan RT RW, atau di ya buat sekedar sosialisasi dengan orang-orang atau teman-teman. Oke, ada 9 pilihan warna, cukup banyak, dan senar ini memang cukup populer ya. Populer di toko-toko raket untuk pemasangan senar juga, karena harganya memang lebih murah dibanding yang lain ya. Ya, kita nanti lihat tabel harganya. Oke, ketebalannya 0,70 mm, sangat cukup tebal. Ya, saking tebalnya mungkin bisa jadi feel-nya itu lebih kurang power ya. Jadi powernya harus bener-bener kuat dari tangan kita gitu, bukan mengandalkan senarnya ya. Kemudian selanjutnya itu ada BG65 Ti ya, biasanya Ti atau titanium. Ya, ini juga senar yang tebal 0,70 mm, seharusnya bisa ditarik di tensi yang tinggi. Ini untuk durability ya. Jadi ada beberapa atlet luar negeri yang kemarin saya sempat lihat di salah satu video di YouTube, dia pakai senar BGTI ya, karena untuk durability, mungkin untuk biar ketahanan ikut turnamen-turnamen internasional. Kemudian ya feel-nya, mungkin powernya dia udah terlatih segala macam. Jadi masalah komponen-komponen quick repulsion control itu nggak ngaruh, karena kontrolnya dari tangan gitu, bukan mengandalkan senarnya. Ada 5 pilihan warna, ada merah, biru, hitam, putih, dan juga pink ya. Ketebalannya 0,70 mm. Oke, selanjutnya, jadi saya rangkum senar-senar tadi, ada kurang lebih sekitar 15 senar ke dalam satu tabel. Nah, ini tabelnya di sini ya. Tabelnya nanti saya coba tampilkan ya, mudah-mudahan bisa lah yang ngeditnya. Oke, jadi tabelnya ada nilainya juga, nilai komponen-komponen yang tadi muncul di package senarnya. Kemudian saya gabungkan supaya bisa ngelihat satu view yang utuh gitu, perbandingan dari satu senar ke senar yang lain. Bedanya nama senarnya saya singkat ya. Saya singkat ya, kemudian saya rata-ratakan ya, jadi mana senar yang memang punya nilai paling bagus kalau semuanya dirata-ratain ya. Karena kita main itu kan mau nyemes bagus, mau kontrol oke, mau netting juga bagus. Jadi makanya harus all around gitu. Jadi nilainya harus dirata-ratain ya.
Nah, kalau berdasarkan nilai ini, rata-rata yang paling bagus itu ada di X-Bolt 65 dan juga X-Bolt 63 ya. Itulah yang jadi apa namanya, alasan saya akan mengganti salah satu senar saya dengan X-Bolt 65 dan raket yang lain itu dengan X-Bolt 63. Nanti kita lihat gimana feel permainannya ya. Kemudian, yang cukup mengagetkan adalah WG80 yang tadi saya bilang sering dipakai oleh atlet-atlet khususnya ganda putra yang memang punya power tinggi, itu kalau di rata-ratain nilainya rendah gitu ya, 6,6. Ya jadi karena atlet tidak mengandalkan, penjelasan atau misalnya parameter yang ada di senar, tapi memang senar tebal, powernya udah kuat, jadi nggak jadi masalah senarnya itu. Ya tapi kalau buat kita, senar itu cukup penting, ya salah satu, komponen yang bisa mendukung permainan kita. Nah, file dokumen ini akan saya tampilkan, PDF-nya di deskripsi. Jadi kalau misalnya mau download bisa langsung klik aja di link deskripsi ya. Itu aja daftar 15 senar dari Yonex. Terima kasih.